Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom meeting Evangelist Planner pada malam hari ini. Dan juga teman-teman yang sedang mendengarkan dan mengikutinya lewat live streaming melalui Facebook. Selamat malam. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bergabung dalam Zoom meeting ini. Dan saya percaya inilah yang Bapak Ibu, Saudara dan saya rindukan. Yaitu datang, mencari dan masuk dalam hadirat Tuhan. Dan kehadirannya, hadirat Tuhan, hadirnya Tuhan, itulah yang akan memberkati kita dan mengurapi kita. Dan urapan itu akan terus mengalir setiap hari dalam hidup kita. Untuk kita hidup sesuai rencananya dan melakukan kehendaknya. Bapak Ibu, saya percaya ketika kita tadi menaikkan pujian, meninggikan namanya, mengagungkan Dia, memuliakan Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya, dimanapun Bapak Ibu berada. Baik itu di rumah, di tempat kerjaan, di kantor, di perjalanan. Dan hadirat Tuhan itu akan memenuhi jiwa dan hati Bapak Ibu. Dan akan memberkati kita. Dan memberi kita damai sejahtera dan sukacita yang melimpah. Dan saya juga percaya kita semua punya kerinduan untuk boleh mendengarkan bagian-bagian firman Tuhan yang akan saya sampaikan dan saya bagikan buat Bapak Ibu semuanya. Supaya kita menjadi orang-orang yang bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan, akan pribadinya. Dan semakin hari kita boleh semakin intim dengan Tuhan. Untuk menjadi serupa seperti Yesus dan sempurna seperti Bapa yang adalah sempurna. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian 15. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk mendengarkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian pertama sampai ke-14 yang sudah saya sampaikan ini, Bapak Ibu bisa mendengarkannya kembali melalui link Facebook yang sudah Pak Hein share, melalui WhatsApp Discipleship at Zoom. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan melanjutkan dan merenungkan kembali bagian-bagian firman Tuhan. Dan malam hari ini saya beri tema, terus diurapi Tuhan. Bapak Ibu, yang utama setelah menghadirkan Tuhan di dalam hidup ini adalah tinggal tetap di dalam hadirat Tuhan. Kehadirannya, hadirat Tuhan, hadirnya Tuhan itu haruslah selalu memenuhi hidup Bapak Ibu, Saudara dan saya. Dan Bapak Ibu akan mendapatkan dan memperoleh pengurapan Tuhan setiap hari. Apakah urapan itu bisa berkembang dan meningkat dalam hidup kita? Bisa, Bapak Ibu. Pengurapan itu akan meningkat secara signifikan ketika kita setiap hari menghadirkan kehadirannya. Menghadirkan hadirat Tuhan. Menghadirkan hadirnya Tuhan dalam hidup Bapak Ibu, Saudara dan saya. Nah Bapak Ibu, malam hari ini saya mau beritahu Bapak Ibu tentang Elia dan Elisa ini. Banyak orang berkata, saya mau seperti Elisa dan mendapatkan 2 bagian dari roh Elia, 2 porsi urapan. Tetapi Bapak Ibu jangan lupa, apa yang telah diperbuat oleh Elisa, apa yang telah Elisa lakukan selama hidupnya, Elia dan Elisa ini sudah membangun hubungan dengan Tuhan dalam hidupnya. Elia dan Elisa ini sudah membangun hubungan dengan Tuhan dan juga mereka membangun hubungan satu sama lainnya. Elisa itu mengikuti Elia sejak dari Gilgal, Betel, sampai ke Yeriko, sampai ke Sungai Yordan, sampai ke mana-mana. Sampai nabi-nabi di mana mereka transit di sebuah kota berkomentar, kamu tahu nggak kalau gurumu itu akan diangkat suatu hari ke surga? Elisa tahu akan hal itu. Tapi Elisa tidak hanya mau tahu akan hal itu dan tidak peduli akan hal itu. Yang pasti dia tidak sekedar mau mengikutinya kemana Elia pergi. Wow, luar biasa.
Bapak Ibu, mari kita akan baca di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang ketujuh. Kitab 2 Raja-Raja pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang ketujuh mengatakan, ayat yang pertama, menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Ayat yang ketiga, pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu. Diamlah. Ayat yang keempat, berkatalah Elia kepadanya, hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Tetapi jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi-nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu. Diamlah. Ayat yang ke-6, berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. Ayat yang ke-7, 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Jadi Bapak Ibu, yang pasti Elisa tidak hanya sekedar mau mengikutinya kemana Elia pergi. I'm not just following, but I'm building my relationship with my God and with my mentor. Aku gak sekedar mau mengikuti kemana Elia pergi, tetapi aku mau membangun hubungan dengan Tuhanku dan mentorku. Bapak Ibu, dari Gilgal ke Betel, sampai ke Yeriko, sampai ke sungai Yordan, itu butuh waktu. Mungkin bulanan, bahkan tahunan, karena mereka berjalan kaki. Di saat-saat itulah Elisa membangun hubungan dengan Tuhan dan dengan Elia. Ketika dia membangun hubungan ini, akhirnya Elisa mendapat urapan. Dan ketika waktunya dia mendapat rewardnya, mendapat upahnya, dan ini sangat mengejutkan Elia. Karena imannya yang begitu besar. Karena permintaannya yang gak biasa-biasa. Berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Bapak Ibu, apa jawaban Elisa kepada Elia? Bapak Ibu, mari kita baca di ayat-ayat selanjutnya. Ayat yang ke-8 sampai ke-15. Kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-8 sampai ke-15 mengatakan. Ayat yang ke-8. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Ayat yang ke-9. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu
sebelum aku terangkat daripadamu?" Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Ayat yang ke-10, berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direngutkannya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Ayat yang ke-13, sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ayat yang ke-14, ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Ayat yang ke-15, ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, "Roh Elia telah hingga pada Elisa." Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Bapak Ibu, banyak orang yang gak mengerti hubungan ini. Yang mereka tekankan adalah jubah Elia jatuh dan diambil Elisa, sehingga roh Elia ada pada Elisa. Iya, itu benar. Tapi Bapak Ibu, jangan lupakan perjalanannya, hubungannya dengan Tuhan, dan hubungan mereka satu dengan yang lainnya. Itulah yang membuat urapan itu meningkat dan berkembang dalam hidupnya. Di dalam perjanjian baru, berapa kali rasul-rasul itu diurapi? Berapa kali gereja mula-mula itu diurapi? Yang pertama pada hari Pentakosta, 3.000 orang terima Tuhan dan diselamatkan. Mari Bapak Ibu, kita akan baca di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-41. Kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 mengatakan, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Kemudian Bapak Ibu, di ayat ke-47b, kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 47b mengatakan, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kemudian Bapak Ibu, ingat tidak? Mereka diurapi terus dan terus. Ketika mereka bertekun dan berdoa bersama-sama dan dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka terus diperlengkapi dengan kuasa mujizat dan keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Dan di antara orang-orang yang mendengar ajaran itu, banyak orang yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Dan ini dicatat di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang keempat. Kitab Para Rasul 4 ayat yang keempat mengatakan, tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Selanjutnya Bapak Ibu, dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda-tanda dan mujizat di antara orang banyak.
Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang yang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun, serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Lalu mereka pergi kemana-mana. Terjadi karunia nubuatan, dan kemudian muncul karunia baru. Karunia berkata-kata dengan hikmat, karunia mengadakan mukjizat, karunia menyembuhkan, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Wow, luar biasa. Bapak Ibu akan diurapi lagi, diurapi lagi, diurapi lagi, lagi dan lagi. Dan Bapak Ibu tidak akan pernah gagal untuk produktif di dalam urapan itu. Kalau Bapak Ibu komitmennya bukan cari urapan, tetapi membangun hubungan dengan Tuhan dan menghadirkan kehadirannya. Hadirat Tuhan dan hadirnya Tuhan dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu tiap hari masuk ke hadiratnya, mencari kehadirannya, mencari hadirat Tuhan, mencari hadirnya Tuhan di dalam hidup Bapak Ibu, urapan itu akan meningkat sendiri, sesuai dengan waktunya dan sesuai dengan kebutuhannya. Sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu dan sesuai dengan kesempatan yang Tuhan beri di depan Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan tiba-tiba bisa muncul pengetahuan-pengetahuan. Bapak Ibu, urapan juga mempengaruhi apa? Urapan juga membuat Bapak Ibu mempunyai pengetahuan dan pewahyuan dari Tuhan, sehingga Bapak Ibu bisa melihat sesuatu dari sudut pandang Tuhan, dan Bapak Ibu bisa mengetahui sebagian dari kemahatauan Tuhan. Bukan berarti tentang hikmat dan marifat. Bapak Ibu ingat cerita tentang Ananias dan Safira. Di situ dikatakan ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu. Dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangat ketakutanlah semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar, dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias
Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul, sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Kudus? Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangatlah ketakutan seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Bapak Ibu, ini adalah bagian dari demonstratif, mendemonstrasikan salah satu atau sebagian dari kemahatauan Tuhan. Bapak Ibu, seluruh panca indera kita bisa diurapi Tuhan di dalam kehidupan ini. Dan ketika kita menerima urapan dari Tuhan, kita bisa lebih pintar dari orang-orang duniawi. Kita bisa lebih pintar daripada penilaian-penilaian dunia. Dan kita bisa memiliki perspektif sehingga orang-orang akan berkata, kok kamu bisa sih punya pemikiran semacam itu? Itu urapan Bapak Ibu. Tetapi sekalipun Bapak Ibu memiliki pengetahuan dan hikmat, itu tidak boleh mengganti atau menjadi pengganti mencari kehadirannya, mencari hadirat Tuhan, mencari hadirnya Tuhan di dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Bapak Ibu, salah satu orang yang paling berhikmat di sepanjang sejarah, Salomo, jatuh ke dalam berbagai macam dosa. Dia orang yang paling bijaksana, dan tidak ada orang yang paling bijaksana. Tidak ada sebelumnya dan tidak ada sesudahnya. Bapak Ibu, Salomo itu begitu bijaksana. Kok bisa jatuh dalam dosa? Jawabannya simpel Bapak Ibu. Kalau kita tidak masuk di dalam hadirat Tuhan dengan rajin, mencari hadirat Tuhan, mencari kehadirannya, mencari hadirnya Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, maka daging kita akan bangkit. Tetapi Bapak Ibu, ketika daging kita mati, ketika daging kita tunduk, diserahkan dan berada di bawah kaki Yesus, segala hak-hak kita serahkan pada Yesus, maka pengurapan Tuhan menjadi sangat maksimal. Dan kita bisa menuruti apa yang Roh Kudus kehendaki dalam hidup kita. Karena kita akan menuruti kehendaknya dan bukan lagi menuruti kehendak kita lagi. Di dalam kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-7 sampai ke-8 mengatakan, Roma pasal 8 ayat yang ke-7 dan 8 mengatakan, ayat yang ke-7, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Ayat ke-8, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Nah Bapak Ibu, barang siapa hidup dalam daging, memberontak kepada Allah, memberontak terhadap Allah. Dia adalah setru Allah, musuh Allah, dan tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi siapa yang hidup oleh Roh, dia akan mematikan dagingnya. Bapak Ibu, Salomo itu dipakai Tuhan dengan luar biasa.
Tetapi ketika suatu hari mungkin dagingnya membuatnya mulai malas untuk berdoa. Atau pada saat berdoa sudah berada di daerah abu-abu, di gray area. Kalau dia berdoa sudah nggak berserah lagi kepada Tuhan dan mengandalkan kekuatannya sendiri. Sudah nggak bisa lagi berkata seperti Maria ibu Yesus, terjadilah padaku sesuai dan seturut kehendak-Mu. Tetapi Bapak Ibu, Salomo melakukan apa yang menjadi kemauannya sendiri dan mulai berubah. Dan yang bertahta bukan lagi Tuhan. Yang bertahta adalah dirinya. Dan itu terkadang tidak terasa Bapak Ibu. Dan terjadinya perlahan-perlahan. Mungkin terjadinya malam demi malam. Kemudian hari demi hari. Bulan demi bulan. Dan itu tidak terasa. Itulah sebabnya masuk dan mencari hadirat Tuhan, masuk dan mencari kehadirannya, masuk dan mencari hadirnya Tuhan, itu harus day by day, hari demi hari. Urapan itu juga akan hilang hari demi hari. Nah Bapak Ibu, Salomo mungkin sudah mulai tidak menjalin hubungannya lagi dengan Tuhan. Karena dipengaruhi oleh para istri dan gundiknya. Dan di dalam pikirannya, di dalam jiwanya, dia tahu apa itu kehendak Tuhan. Tetapi dia tidak bisa lagi mampu untuk menuruti itu. Dia itu seperti orang yang sudah berada di dalam lingkaran luar Tuhan. Dia tahu dalam situasi seperti ini apa yang harus diperbuatnya. Dia tahu harus bagaimana dia memuliakan Tuhan. Dia tahu harus bagaimana dia menyenangkan hati Tuhan. Dia bahkan bisa merasakan ada janji kemenangan. Namun demikian, dia tidak lagi sanggup. Dagingnya memberontak. Dan dia menjadi tawanan daging. Dia diseret. Dan dia melakukan itu semua. Karena dia kalah melawan kedagingannya. Sekalipun hikmatnya luar biasa. Namun dia menjadi tawanan daging. Dia ikut. Walaupun dia tahu itu salah. Dia tahu itu bukan kehendak Tuhan. Tetapi dia tetap mengikutinya. Bapak Ibu, disinilah. Kalau ada yang bertanya, kenapa Salomo kok bisa begitu? Karena sekalipun dia pernah punya semua hikmat itu. Kalau dia tidak rajin cari Tuhan setiap hari, dia akan jatuh. Di akhir hidupnya, lewat 300 istri dan 700 gundiknya. Dia akhirnya terseret dan lebih memilih kedagingannya daripada hubungannya dengan Tuhan. Bapak Ibu, saya mau beritahu Bapak Ibu, jangan terpukau bagaimana Tuhan memakai Bapak Ibu kemarin atau hari ini. Tetapi setiap hari masuk dalam hadirat Tuhan. Masuk dan mencari kehadirannya. Masuk dan mencari hadirnya Tuhan di dalam hidup Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu pasti diurapi lagi. Diurapi lagi. Diurapi lagi. 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 Dan lagi. Nah Bapak Ibu, sampai di sini renungan kita malam hari ini. Dan Bapak Ibu bisa kembali bergabung dan mengikuti renungan yang akan saya sampaikan minggu depan lewat Zoom meeting Evangelist Planner ini. God bless you all. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya,
Nanti Pak Hens yang akan menjawabnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan.